Dua. Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan Pak Gilbert. Haleluya. Jadi Buce dong sifat saya dulu. Ya, sini yang kuailah. Selamat tahun baru Pak Gilbert. Yang artinya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita luar biasa. Sekarang ini kita lagi ada di Indonesia dalam suasana Imlek, dan besok adalah Cap Gome. Dan Akhirnya Imlek. puji Tuhan, Buce lagi ada di Indonesia. Jadi pertemuan kita ini di Indonesia, dan biasanya kalau ada Buce selalu ada damai, ada sukacita, ada kehangatan. Nah, selamat datang Buce di tanah air tercinta. Bagaimana Buce percakapan kita hari ini? Terima kasih Pak Gilbert. Ya, saya ini datang membawa pesan dari orang-orang Pak Gilbert. Jadi saya ini dapat WhatsApp banyak, juga orang-orang pada tanyakan. Ya. Pak Buce tolong tanyakan ke Pak Gilbert nih mengenai maaf tentang Geren, katanya Geren, waktu itu sempat katanya agak heboh karena waktu itu ayo silakan sumbang sampai jam 2 PM apa begitu, something like that. Itu gimana ceritanya Pak Gilbert? Jadi saya juga ditanyakan banyak orang, karena kebetulan kan masing-masing pelayanannya udah berbeda, dan kebetulan Geren kan sama keluarganya lagi di Perth, lagi di Australia. Jadi ngungsi waktu COVID sekaligus melahirkan anak kedua waktu itu. Bukan Geren yang melahirkan, pasti istrinya, ya kan. Lalu kemudian sudah seru di sana, ya udah jalanin di sana. Jadi banyak pelayanan juga saya nggak tahu. Jadi waktu saya dengar, kebetulan kita kan di bawah naungan Sinode Gereja Betel Indonesia. Nah, Sinode Gereja Betel Indonesia kalau ada apa-apa pasti akan membicarakannya dan membahasnya. Dan salah satu hal itu, dan saya ditanyakan karena kebetulan Geren secara sinode dia PDM. Jadi kalau PDM masih ada pendeta pembina, dan kebetulan saya adalah pendeta pembinanya. Dan biasa anak-anak muda bisa ada salah, bisa ada kekurangan. Jadi pendeta pembina akan terus mengarahkan. Nah, lalu saya pas dapat itu, yang pertama saya buat bukan tanya sama Geren dulu. Yang pertama saya buat, saya cari sumber resminya dulu. Ini dia, sumber resminya dulu gitu. Kenapa? Karena kalau saya nggak salah itu cuma 2 menit ya, 2 menit atau 3 menit gitu pembahasannya gitu. Nah, waktu saya cari sumbernya, saya lihat ini Geren pakai baju ini. Saya lihat, oh lagi wawancara di Tom Helios gitu. Jadi ada seorang hamba Tuhan juga, Daniel Tom di Surabaya gitu. Yang pelayanannya juga sangat diberkati, sahabat dari pendeta Daud Tony juga. Jadi Daud Tony sering ada di YouTube channelnya juga. Ini maaf, itu gereja apa Pak Gilbert? Waduh, gerejanya saya nggak tahu. Namanya siapa pendeta? Daniel Tom Helios. Tapi orang Indonesia. Jadi asal daripada video itu interview dengan Daniel Tom Helios. Gitu. Jadi itu tanggal 22 Maret kalau saya nggak salah tahun 2022 gitu ya. Jadi saya coba cari-cari, oh ini kayaknya di Daniel Tom. Lalu saya buka, benar ada. Dan itu adalah KKR kesembuhan. Jadi KKR kesembuhan yang totalnya 4 jam. Jadi kalau yang mempersoalkan itu mesti lihat dari awal. Jadi itu adalah pelayanan 4 jam. Jadi karena itu KKR kesembuhan ya. Jadi di samping khotbah ada doa khusus, ada kesaksian, ada doa pribadi-pribadi. Jadi akhirnya totalnya itu 4 jam. Lalu di akhir acara, karena kebetulan kawan kita pendeta Daniel ini juga lagi membangun sebuah pelayanan. Jadi Geren dalam hal ini diminta tolong untuk seperti kayak altar call khusus atau altar khusus untuk persembahan gitu. Jadi setelah semua diberkati dengan firman Tuhan, mari kita sekarang menabur. Nah, yang diciptakan kesannya itu persembahan untuk Geren gitu. Tapi itu bukan untuk Geren. Sama sekali bukan, karena itu untuk pelayanan pendeta Daniel Tom. Jadi waktu saya kontak beliau, saya tanya, karena setelah saya nonton, saya lihat, oh ini untuk pelayanan beliau. Saya telepon kawan saya ini, Daniel Tom ini, saya bilang, hambanya, waktu itu Geren melayani. Oh iya, itu waktu itu kira-kira 6 bulan setelah acara. Kalau sekarang kira-kira udah 10 bulan setelah acara. Karena itu bulan Maret tahun 2022 ya. 22, iya. Sekarang kan kita baru awal Februari ya. Gitu. Jadi kemudian saya telepon, saya bilang, sekadar mau tanya teman, itu waktu itu memang ada
tantangan untuk persembahan untuk you punya pelayanan. Oh iya, jadi Garen bantu. Dia bilang saya juga bingung kenapa itu hanya dipotong sekian menit, padahal itu sama sekali tidak untuk Garen, sama sekali bukan untuk keperluannya dan kebutuhannya, gitu. Dan itu betul-betul dia merasa oh iya harus kasih sebelum jam 2 gitu. Kenapa ya? Karena ya nggak tahu kenapa dia ngomong begitu ya, mungkin karena memang dibutuhkan oleh Pastor Daniel Tom seperti itu gitu. Nah sebetulnya pelayanan-pelayanan seperti itu ya everyone is different. Setiap pelayanan kan berbeda. Ya kan ada yang melalui tulisan, ada yang melalui apalah gitu, macam-macam gitu. Tetapi yang perlu kita klarifikasi di sini yang pertama itu bukan untuk pribadi. Itu untuk memang pelayanan tempat di mana dia melayani. Jadi istilahnya kalau gereja ini kan rame karena ada di YouTube gitu. Tapi kalau di gereja kan biasa. Saudara-saudara sekarang juga kalau di gereja malah sekarang juga kan nggak bisa. Kalau di gereja besok baru boleh kirim kan nggak bisa gitu kan. Kalau di gereja sekarang juga kita akan edarkan persembahan, beri persembahan yang terbaik karena kita akan membangun hal seperti ini. Jadi dalam hal ini Garen mendukung pelayanan Pastor Daniel Tom Helias. Itu dia. Oh, gitu ceritanya. Nah, yang kedua nih saya dengar Pak Gilbert ya, kemarin ada yang bilang ada cuplikan khotbah dari Pak Gilbert tentang bahwa orang tidak usah mengakui dosa sebagai pendosa. Itu gimana ceritanya, Pak? Jadi gini, ada satu fenomena di setelah COVID atau sementara COVID. Jadi mungkin kalau saya nyebutnya mungkin ada banyak pendeta yang nggak ada kerjaan gitu. Jadi karena COVID nggak ada tugas khusus gitu. Jadi akhirnya mulai cari-cari gitu. Nah cari-cari yaitu paling enak membuat sesuatu viral gitu. Dan akhirnya yang dia cari adalah viewers gitu. Makanya kita lihat khotbah-khotbah pendeta tertentu di rerun oleh tempat-tempat tertentu atau website-website tertentu atau YouTube tertentu, judulnya dibuat bombastis, gitu. Padahal isinya biasa misalnya aja. Kayak khotbah saya judulnya Tuhan akan datang kembali, tapi dirubah judulnya menjadi kalau kita mati nanti bagaimana rasanya neraka. Waduh, gitu. Jadi ada banyak khotbah-khotbah orang gitu, khotbahnya Pastor Philip Mantova gitu. Yang pertama dirubah judul-judulnya gitu. Nah yang kedua dipotong sebagian semenit, 2 menit, 3 menit, lalu dikomentarin gitu tanpa melihat konteksnya gitu. Jadi yang saya lihat karena gini, yang saya percaya agama itu sumber damai, sumber kasih, sumber sejahtera, dan sumber kedamaian gitu, sumber kebersamaan kita gitu. Tetapi yang terjadi sekarang agama bisa jadi sumber kegaduhan. Kenapa? Karena saya misalnya khotbah gini, kita sudah waktunya menghargai anugerah Tuhan. Nah, itu inti khotbahnya gitu. Salah satu bentuk menghargai anugerah Tuhan adalah bersyukur untuk karya Tuhan. Salah satu karya yang terbesar, bukan kita diberkati, kita disembuhkan, kita terima mujizat, doa kita dijawab. Salah satu karya terbesar adalah kita dari orang berdosa dijadikan warga kerajaan sorga. Nah gitu kan, jadi kita kan diangkat. Alkitab bilang kamu diangkat dari lumpur dosa dijadikan warga kerajaan sorga. Nah kalau saya gambarkan kan itu sama seperti misalnya taruhlah kita mau angkat anak dari seorang anak pemulung. Seorang anak pemulung kita angkat, kita jadikan anak kita. Nah anak itu kan bersyukur. Kan menjadi hal yang menyakitkan buat bapak yang mengangkat. Misalnya Pak Budi mengangkat Joni yang adalah anak pemulung dari bayi. Tetapi kemudian Joni setiap kali berkata, saya ini anak pemulung, saya ini anak pemulung, saya anak pemulung. Maka Pak Budi yang adalah pengusaha hebat misalnya kan kecewa, Bu C. Pasti kan Pak Budi bilang gini, loh kamu kan sudah anak saya. Kenapa selalu bilang saya anak pemulung? Harusnya bilang terima kasih Pak, saya sudah diangkat jadi anak Bapak. Kalaupun dia masih mau nostalgia dengan kepemulungannya dia, minimal dia berkata, saya berterima kasih buat Pak Budi yang mengangkat saya dari seorang anak pemulung
menjadi anak seorang pengusaha. Sekarang saya bersyukur saya anak seorang pengusaha. Nah, sebetulnya konsep itu yang sedang saya mau gambarkan gitu, bahwa kalau setiap kali kita yang sudah ditebus dosanya, betul kita masih berdosa, tetapi kita bukan lagi orang berdosa. Tapi kan kita ditebus oleh darah Yesus. Alkitab kan berkata waktu kita dijadikan disucikan oleh darah Yesus, kita adalah orang benar. Kita orang benar bukan karena kita benar, tapi kita orang benar karena kita dijadikan benar. Nah, jadi itu yang saya mau ajarkan jemaat, supaya jemaat menyadari bersyukur gitu. Jangan sebentar-bentar Tuhan aku orang berdosa. Karena kalau kita berpikir, misalnya gini, saya ini orang berdosa, jadi kalau saya berzina ya wajar memang saya orang berdosa. Kalau saya nipu orang, saya bohong, saya curang, saya dalam bisnis jahat sama orang, gak apa-apa kan saya orang berdosa. Tetapi kalau status kita sudah berubah, kita udah bersyukur nih, Tuhan saya bukan lagi orang berdosa. Artinya gini, kalau kita mau masih bernostalgia dengan dosa, doa kita kan gitu, Tuhan aku bersyukur, tadinya aku orang berdosa, sekarang sudah diangkat jadi warga kerajaan surga. Apakah kita masih jatuh dalam dosa? Bisa aja. Tapi minimal kita sadar, iya kan? Sama seperti Buce udah tinggal di Amerika, Buce kembali ke Indonesia kan boleh, Buce makan nasi kan nggak apa-apa. Tapi karena udah di Amerika kan nggak bisa terus cari sambal terasi misalnya, kan saya udah di Amerika nih, ya saya udah mesti makan burger, saya udah mulai harus pakai jaket tebal karena ada musim dingin gitu. Nggak bisa, saya nggak mau punya jaket tebal, saya orang Indonesia. Loh, kan sudah statusnya sudah berbeda, sekarang tinggalnya sudah di Amerika. Nggak bisa, udah tinggal di Amerika, saya masih mau punya pembantu, saya mau, nggak bisa, mesti ada banyak yang berubah dalam lifestyle. Nah, begitupun kita harus kembali menyadari, kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Apakah kita masih berdosa? Masih jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita tahu kita orang benar, berarti kan kita selalu mau berjuang, Buce. Nah gitu. Jadi tiba-tiba ada yang mengkomentari, wow, Gilbert melanggar firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata kalau kita mengaku kita tidak berdosa. Loh, saya tidak bilang tentang kitanya, saya sedang bilang tentang karya Allahnya. Gitu. Betapa kita nih harusnya bersyukur, karena hidup ini, Buce, kalau menurut saya kuncinya kita bersyukur. Makin kita menyadari saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus, maka yang pertama kita bersyukur, yang kedua kita takut berbuat dosa, dan yang ketiga kita berjuang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kalau kita selalu berkata saya orang berdosa gitu, jadi akhirnya apa? Ya saya berselingkuh ya nggak apa-apa, saya berzina nggak apa-apa, saya nipu orang nggak apa-apa gitu. Nah, biarlah agama kembali mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang membawa damai, dan pribadi yang selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Gitu. Saya mengerti Pak Gilbert. Jadi basically Pak Gilbert ingin klarifikasi bahwa kesan bahwa Pak Gilbert bilang bahwa kita tidak perlu mengatakan bahwa kita orang berdosa, bukan tujuannya itu karena bukan kebanggaan diri. Bukan kebanggaan diri. Saya ini bukan orang berdosa lagi loh gitu. Tetapi justru itu menghargai kerendahan hati untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan, yang akan berakibat dengan langkah-langkah kehidupan kita yang menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Gilbert. Jadi teman-teman, ini adalah sedikit klarifikasi dari hal-hal yang saya dapat di WhatsApp yang orang-orang tanyakan ke Pak Gilbert ya, dan ini adalah penjelasan dari beliau. Terima kasih Pak Gilbert. Buce, maju terus, sekali lagi sifat saya. Terima kasih. Mantap, haleluya. Gimana Pak Gilbert?